7 fakta ketuhanan Kristus dan hari ini kita akan bicara dia setara dengan Allah. Ada beberapa bacaan yang akan kita perhatikan saudara. Silakan kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ke-2 dan kita akan membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Filipi pasal 2, 4 sampai 6. Jika saudara sudah menemukan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, iya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Kita akan baca Yohanes pasal 1, 1 dan 2. 1, 2, ya. Adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Kemudian Mazmur pasal yang kedua. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-7 saudara. Mazmur 2 ayat 7, 1, 2, ya. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-5. Ibrani 1 ayat 5. Jika saudara sudah menemukan kita akan baca bersama-sama kembali. 1, 2, iya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Kemudian Ibrani pasal 5 ayat yang ke-5. Ibrani 5 ayat 5, 1, 2, iya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, bagian-bagian ini kita akan menelusuri dengan teliti apa sebetulnya istilah setara dengan Allah dan bagaimana kesaksian Alkitab atas hal itu. Namun satu lagi kita akan baca Amsal pasal 8 ayat 22. Jika saudara sudah ketemu Amsal 8, 22 kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Oke, sekarang kita akan melihat saudara. Berbicara tentang kesetaraan Kristus dengan Allah, kita sudah berbicara pada 5 sudut yang sudah kita bicarakan secara berturut-turut 4 dan ini yang kelima. Oleh karena itu ini juga harus hati-hati karena bisa jadi salah paham. Jikalau Kristus setara dengan Allah, tidak menjadi Allah itu dua, Allah itu esa. Yang menjadi masalah adalah kita mendiskusikan Kristus Allah yang menjadi manusia. Nah otak manusia kita ini terbatas untuk menangkap hakikat kealahan secara penuh. Namun Alkitab memberi kesaksian yang cukup bagi kita untuk memahaminya. Perhatikan. Otak kita sangat terbatas memahami hakikat Allah secara utuh. Namun kesaksian Alkitab memberikan kita ya satu fakta yang cukup bagi kita. Yang jadi problem kalau kita mau lebih itu akan jadi sebuah kesulitan. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini perlu sekali untuk dimengerti. Sehingga kita bisa memahami itu dengan teliti, melihat di segala sudut. Tidak mudah seperti yang saya katakan, tetapi ini menjadi persoalan yang cukup oleh kesaksian Alkitab. Nah mari, apa kata Alkitab? Nah itu kita akan lihat pelan-pelan. Oleh karena itulah persoalan ini menjadi satu persoalan yang perlu di mana kita menaklukkan seluruh pikiran kita pada ketetapan kehendak Allah, pada ketetapan firman Allah, belajar menjelajah, bukan nggak masuk akal. Lalu saya mendewakan ketidakmasuk akalan itu, lalu berkutat di situ, lalu akhirnya mencari cara untuk mengatakan tidak. Ini dua hal yang berbeda. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali untuk mengerti ini. Oleh karena itulah pengenalan akan Kristus. Mari kita lihat dari berbagai sudut. Apakah betul dia setara dengan Allah? Yang pertama, Kristus adalah Allah. Dia pencipta. Itu kesaksian Yohanes.
Pada mulanya firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Nah soal itu kita sudah bicara pada bagian yang pertama. Yang kedua, Kristus itu adalah kekal. Dia ada sebelum Abraham ada. Itu kalimat Tuhan Yesus sendiri. Ya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Lalu Yohanes Pembaptis pun berkata, yang adanya dia sebelum aku ada. Jadi ucapan Yesus sendiri, lalu ucapan dari Yohanes Pembaptis. Itu bertebaran di dalam Alkitab. Jadi dia ada sebelum Abraham ada, maka dia kekal. Sehingga ada dia bukan waktu dia dilahirkan oleh Maria. Tapi ada dilahirkan Maria adalah ada yang kekal masuk ke dalam ruang dan waktu. Menjadi darir dan daging. Nah itu namanya inkarnasi. Maka dia juga adalah Allah yang menjadi manusia. Nah problemnya kemanusiaannya untuk kita mengerti dalam hakikat kealahannya. Nah, ini yang menjadi persoalan yang tidak sederhana. Ya. Jadi bagaimana kita untuk mengerti itu? Bagaimana kita untuk memahami itu? Ya. Ini menjadi persoalan-persoalan teologi sepanjang sejarah. Tetapi kalau persoalan ini terus berkutat dan muncul, sebagai seorang Kristen yang mengerti kebenaran, Anda tidak perlu kaget. Karena memang dunia tidak akan pernah mampu menangkap kebenaran. Tapi kamu perlu kaget kalau kamu tidak mengerti kebenaran. Tapi menyebut dirimu Kristen. Bisa mengerti ya. Kamu bilang kamu pengikut Yesus. Kamu bilang kamu kenal Yesus. Kamu bilang kamu cinta Yesus. Tapi sama sekali kamu tidak ngerti tentang Yesus. Itu aneh bin ajaib itu. Kalau orang tidak mengerti tidak mengapa. Karena pertanyaan besar dari Kristus salah satunya adalah tentang dirinya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Dan orang beranggapan salah tentang dia. Engkau Elia, ya, atau Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ya. Engkau Yeremia atau salah seorang nabi. Ada banyak pendapat tentang dia. Dan dia meluruskan, menurut kalian? Maka Petrus menjawab, engkau lah Mesias anak Allah. Nah waktu Petrus jawab engkau Mesias anak Allah, apa kata Yesus? Petrus, bukan kau yang mengatakan, roh Bapakku. Jadi Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk mengenal dia. It's not about our knowledge. Ya ini jadi bukan soal kemampuan kita, ketinggian intelektual kita, kecerdasan kita. Maafkan saya, tidak ada orang terlalu pintar untuk kemudian percaya kepada Allah. Tidak ada orang yang terlalu bodoh sehingga tidak bisa percaya kepada dia. Percaya kepada dia adalah anugerah, bukan seberapa kapasitas otakmu. Ya orang bilang Stephen Hawking orang pintar nggak percaya sama Tuhan. Einstein memang orang goblok, dia percaya Tuhan. Jadi ini bukan soal main bodoh-bodohan begitu ya. Jadi ini betul-betul menjadi sebuah anugerah tadi itu. Jadi dia Allah yang menjadi manusia. Kristus adalah Alfa dan Omega yang memulai dan mengakhiri bukan saja penciptaan tetapi penyelamatan. Dia menciptakan manusia tidak ada jadi ada. Lalu manusia yang tidak ada jadi ada ini sudah binasa. Dia datang menebus dosa dan menciptakan kehidupan dan memberikan hidup yang kekal pada waktu second coming. Maka first coming to second coming itu alfa omega. Tapi di atas itu dia pencipta dan dia akan mengakhiri semuanya. Maka waktu dia datang nanti second coming ada dua aspek yang perlu untuk kita lihat. Dia akan memilah. Orang yang tidak diperkenan dan memang tidak percaya kepada dia mereka binasa. Tapi yang percaya hidup kekal. Finishlah semuanya. Alfa sudah, omega. The last minute lah kita ini sekarang. Tinggal nunggu waktu yang sudah dekat itu. Nah karena itu saudara, apa yang disaksikan oleh Alkitab ini di berbagai bagian-bagian. Nah ini yang mesti kita teliti. Kebiasaan orang adalah meneliti sesuatu lalu mencomot ayat yang dia suka. Tanpa bisa melihat ini bagian ini sangat jelas, bagian ini agak samar, di sini juga kelihatan sedikit. Sehingga akhirnya kalau ini kita kumpulkan, terang benderang loh. Terang benderang. Ya, sehingga tidak ada di sana spekulasi yang harus kita lakukan. Oleh karena itulah hakikat Kristus, jelas Allah, jelas manusia. Maka wajar jika manusia gagal paham akan dia di dalam sepanjang masa. Karena orang mau mengurung dia hanya sebagai manusia saja. Mencopoti keilahiannya sebelum dia datang ke dalam dunia. Tapi ada yang terlalu mengagungkan dia begitu tinggi sampai lupa kepada kemanusiaannya. Sama orang Kristen selalu lihat Yesus. Apa itu Yesus? Penyembuh. Satu lagi. Apa itu Yesus? Jawab doaku. Apa itu nama ajaib? Pokoknya kalau kamu sebut semua urusan beres. Jadi mantra. Jadi perdukunan. Nama Yesus, nama yang sama.
Lain lagi dengan para rasul. Kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus menyertai kami. Lalu Yesus sendiri pun mengatakan, kalau kau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Tidak pernah dia bilang, kau ikut aku, ku beri apa yang kau mau. Enggak ada. Kalaupun ada ayat itu bunyinya begini, jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, persekutuan yang intim antara kita dengan Kristus, maka dikatakan, apapun yang kau minta pada Bapa, dia akan berikan. Menarik ya, tapi tolong dulu lihat konteksnya. Sehingga pahami teks itu di dalam konteks. Konteks itu adalah pokok anggur yang baik. Maka kalau kamu sebagai pokok anggur yang baik, kamu ini ranting-rantingnya Kristus lah pokoknya. Nah kalau ranting itu menempel pada pokok, maka apapun akan didapat oleh ranting, dia akan berbuah. Maka kalau seorang menempel kepada Kristus secara penuh, apa yang dimintanya? Dia akan minta kepada Bapa supaya hidupnya berbuah. Maka benarlah yang dikatakan Matius, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu. Hiduplah berbuah, Tuhan akan memberkatimu. Kenapa kamu bingung dengan urusan lainnya? Saya sakit dan saya harus berobat dengan angka rupiah yang terlalu besar. Ya. Kalau misal saya nggak ada uang gimana? Berarti Tuhan nggak mau saya pergi ya. Apa boleh buat? Berarti itu jalan matiku. Mungkin cepat, mungkin juga lambat, juga nggak tahu pasti. Karena banyak orang yang dokter vonis sudah harusnya berobat, hanya dia tinggal tunggu matinya karena bulan, ternyata bertahun-tahun masih hidup. Ya, apakah dokter itu salah? Saya yakin tidak. Bisa jadi diagnosa medisnya dia benar. Tapi bisa Tuhan menganugerahkan umur yang lebih lagi kepada orang itu. Itu kan hak dia pada akhirnya. Nah kalau kemudian saya bisa pergi. Ya, karena kemudian kawan-kawan bilang, Pak lu jangan tunda-tunda, yuk berangkat dah. Ya, mudah tentu menyarankan saya berangkat. Nah, yang berangkat ini yang gak sederhana kan. Sudah ada sedikit uang, cukup ya berangkat, dicukup-cukupkan. Ya, saya mesti prepare diri saya atur kartu kredit saya pinjam ini itu, jaga-jaga. Kalau ini ya sudah apa boleh buat. Kalau memang angka itu meninggi. Saya tidak mungkin membebani kepada orang. Terlalu banyak yang sudah bilang kalau kurang kasih tahu. Dan saya yakin kalau saya kasih tahu pasti di drop. Tapi saya mau belajar kalau memang ada ya pakai, kalau enggak ya sudah. That's the point. Ya. Nah, apakah Tuhan memeliharaku hanya karena aku pergi? Enggak juga, karena kalau aku enggak pergi, dia juga pelihara aku. Nah, mengerti pemeliharaan Allah kan jadi tidak mudah bukan? Pergi dipelihara, enggak pergi dipelihara. Panjang umur dipelihara, pendek umur dipelihara. Ini gimana ceritanya? Nah itulah keunggulan seorang Ayub. Tuhan memberi, Tuhan apa? Mengambil, kalau Benihin lain lagi. Tuhan beri, setan yang ngambil. Karena menurut Benihin setan lebih hebat daripada Tuhan. Tidak ada setan bisa bikin apapun tanpa seizin Allah. Kedaulatan penuh ada di tangan dia. Jadi kita mesti memperhatikan baik-baik. Seluruh struktur berpikir di mana semuanya itu harus komprehensif dengan kesaksian Alkitab. Nah sekarang kita lihat Kristus setara dengan Allah. Di dalam Filipi Paulus dengan jelas tidak perlu ditafsirkan lagi. Dia sudah menggambarkan bahwa Kristus dalam kesetaraannya dengan Allah tidak mempertahankan sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi rela mengosongkan dirinya. Dia berinisiatif sendiri melepas atribut keilahiannya, kesejajarannya dengan Allah. Apa itu atribut keilahian? Kekekalannya, kemahaannya, maha taunya, maha hadirnya semua. Dia lepas. Karena itu tidak heran pada waktu. Kemudian murid-murid bertanya tentang kapan hari kiamat itu akan datang. Yesus jawab apa? Anak manusia tidak tahu. Tidak ada satu yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak manusia tidak tahu. Cuma Bapa yang tahu. Nah, gara-gara kalimat itu saya Baba, ya yang sekarang sudah mati, pernah ngomong. Yesus ada yang tidak tahu. Saya tahu. Sayang saya nggak pernah ketemu dia. Saya cuma ketemu muridnya. Lalu saya tanya dia, apa yang saya Baba tahu? Oh dia tahu Pak semuanya. Ya apa dikasih tahu kamu enggak? Oh katanya dia tahu. Kok katanya? So, yang kedua dia cerita lagi. Saya bilang Kristus sudah membangkitkan orang mati. Saya pengen tahu. Apakah saya Baba membangkitkan orang mati? Saya akan mulai dulu dari pendekatan umum begitu ya. Baru pelan-pelan saya mau masuk ke hal teologis. Menarik dia bilang. Rupanya di kalangan mereka ada satu cerita. Ada satu anak ibunya meninggal. Lalu dia kenal saya Baba, dia ikut saya Baba. Satu waktu dia memohon, guru,
Waktu ibuku hidup aku tidak sempat mengabdi. Aku hanya menyusahkan dia. Sekarang aku mengerti kebenaran. Aku ingin menyenangkan hatinya. Bukankah engkau bisa menghidupkannya? Yes. Kalau begitu hidupkanlah dia. Baik, tunggu. Lalu saya Baba dikatakan berdoa atau sama di atau apapun istilahnya. Nah, pada waktu itu kemudian saya Baba ketemu murid ini. Muridku, aku sudah ketemu dengan ibumu. Dan aku bisa memanggilnya kembali ke dunia ini. Dan dia akan hidup lagi. Guru, lakukanlah. Tapi aku sudah melihat kalau dia kembali ke dunia, dia hidup akan susah sekali. Sementara hari ini, saat ini, dia sudah hidup bahagia sekali. Bagaimana menurutmu? Akhirnya si anak ini kan pusing juga ya. Maknya kemari susah, di sana udah bahagia. Udahlah guru kalau gitu biarkan dia di sana. Jadi saya Baba bisa membangkitkan? Bisa, cuma anak itu yang gak mau. Langsung saya jawab sama orang. Saya bilang kalau Yesus membangkitkan dia gak tanya. Lu perlu apa gak perlu? Dia yang tahu mau bangkit apa enggak. Mestinya kamu gak perlu tanya saya Baba. Saya Baba harus tahu orang itu perlu bangkit apa tidak. Bisa ngerti maksud saya? Kalau saya harus beritahu, Ismail, itu kebutuhan saya. Saya tahu, mestinya dia yang tahu. Gak usah pakai tanya-tanya. Nah jadi saudara, saya pikir penting sekali orang-orang untuk hati-hati. Katanya gara-gara kesaksian seperti gitu ada satu orang Kristen, kemudian kenal saya Baba dan terakhir jual seluruh hartanya tinggal di India. Lalu dia bilang, saya Kristen dulu Pak. Ada waktu saya ngomong sama dia, saya bilang, saya juga Kristen hari ini. Maka saya kasih tahu kamu sudah salah tinggalkan Kristus. Dia tidak bisa debat saya, lalu dia bilang, saya percaya kebenaran akan tiba. Saya kasih tahu kamu, sudah dari kemarin namanya Tuhan Yesus. Ngapain kau tunggu-tunggu? Karena saya Baba mengaku dia reinkarnasi daripada Kristus. Saya masuk lagi diskusi reinkarnasi. Sekarang saya tanya kamu reinkarnasinya siapa? Oh saya nggak tahu Pak. Lalu bagaimana kau tahu kau reinkarnasi tapi kau tidak tahu menjelaskannya? Kalau kau dulu anjing hari ini jadi manusia mestinya kamu tahu dong. Terus anjing-anjing yang jadi anjing katanya anjing kurap gitu ya. Itu kan berarti penjahat brengsek tuh. Mati kena kutuk lah kan karmanya jelek jadilah anjing kurap. Kudisan pokoknya segala macam. Kenapa? Karena dihukum. Karena hidup sebelumnya jahat. Kalau begitu anjing itu punya otak manusia dong. Ternyata anjing kan gak punya. Dia cuma punya insting, gak punya otak memori seperti itu. Lalu kemudian orang ini jawab lagi. Oh punya. Kalau begitu anjing itu manusia cuma badannya anjing. Tapi sama dengan kau. Kalau aku sorry loh. Beda. Bagaimana you mau menjelaskan itu? Maka saudara kadang-kadang ya begitu sederhananya untuk menjawab itu. Tapi tidak serta-merta dia percaya pada Kristus itu. Ya jadi ini kita mesti mengerti, bareng-bareng kita mesti mengerti sama-sama begitu ya. Untuk memahami dengan betul bagaimana hal-hal seperti ini harus penting untuk kita mengerti. Ya. Nah jadi di dalam bagian seperti ini bagaimana kita jangan sampai gagal paham maka kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab. Paulus bersaksi dia sama setara dengan Allah tapi tidak mempertahankan kesetaraan. Melepaskan, mengosongkan diri atribut keilahian. Maka dia berkata juga, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Maka kalau ditanya pada kalian, siapa lebih besar? Yesus Kristus apa Allah? Halo? Ayatnya ada tuh, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Siapa yang lebih besar? Halo? Allah. Jadi Kristus nomor 2. Maka dia Allah nomor 1, dia Allah nomor 2. Kalau dia bukan Allah, dia cuma manusia. Nah itu namanya saksi Yehova. Jadi mesti ngerti semua. Jurus ini larinya ke sini, jurus ini larinya ke sini. Ah ini struktur berpikirnya begini. Nah maka yang di Amsal tadi, dia yang menciptakan aku yang pertama-tama sebelum segala sesuatu ada. Itu disebut hikmat. Nah hikmat itu bagi orang-orang saksi Yehova menunjuk kepada Kristus. Maka Kristus adalah ciptaan yang pertama. Maka dalam Wahyu kan sudah kan permulaan dari ciptaan Allah. Kemarin kita sudah jelaskan. Ya, istilah permulaan adalah yang memulai sumber dari segala ciptaan. Nah nanti istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Karena dalam bahasa Ibrani ini memang harus hati-hati menerjemahkannya.
Jadi Alkitab itu bisa satu sudut pakai kata ini tetap lain anak, tapi cuma pengganti dengan konteks yang sama. Tapi apa lagi yang mau dibicarakan? Ya. Kalau saya bilang, Pak Big Man lagi di mana? Lagi makan. Saya bilang saya lagi makan, kamu tanya di restoran mana? Restoran A. Makan apa? Ayam goreng, kan gitu ya? Oke, Pak Big Man lagi makan ayam goreng. Besok ada lagi yang nanya, Pak Big Man di mana? Lagi makan. Makan apa? Makan teman. Kira-kira teman yang saya makan ini sama kayak makan ayam goreng enggak ya? Ya yuk tolong dulu dong, makan ini apa maksudnya ini? Di teman ini simbolik, mengerjai temannya, menghabisi temannya. Tapi kalau makan ayam kan saya nggak mungkin ngerjain ayam. Sampai ayam itu patah hati gitu ya. Yang benar aja dong. Itu saya makan ya makan benar. Lalu ditanya lagi, sekarang Pak Big Man di mana? Saya sudah jalan. Lagi apa? Lagi makan. Makan apa kok makan dulu? Makan angin. Emang anginnya saya makan. Jadi saya ngomong itu dilihat dulu dong. Berikutnya itu apa? Itu bahasa. Karena bahasa sangat dinamis. Oleh karena itu, Kristus tidak diciptakan. Kata kana yang dipakai di dalam Amsal yang diterjemahkan menciptakan. Itu kana juga. Adam, kana. Ya, Kain. Masa iya si Adam melahirkan si Kain misalnya atau menciptakan si Kain? Enggak bisa dong. Karena kana bisa jadi menciptakan, bisa jadi memiliki, bisa jadi memperanakan atau melahirkan. Maka Adam memiliki Kain, enggak mungkin juga melahirkan, yang melahirkan kan bininya. Allah menciptakan pakai kata sama, kana. Nah maka terminologi bahasa ini kita mesti ngerti ini kemana. Pak, kalau ngerti Ibrani enak lah, kalau nggak ngerti, ya lihat ayat bahasa Indonesianya saja pun kamu akan ngerti. Kalau cross check kiri, kanan, depan, belakang. Misalnya Wahyu, permulaan ciptaan Allah. Yang tulis Wahyu siapa? Si Yohanes. Jadi kau bilang dia permulaan ciptaan, dia yang mula-mula dicipta, itu saksi Yehova. Yes. Yohanes yang sama, menulis pada Yohanes 1. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, clear. Tanpa dia nggak ada yang jadi. Final, mau apa lagi? Maka Wahyu itu maksudnya sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Cuma orang memelintir ketika dia muncul pada bagian yang berbeda. Jadi ya kalau kita ngeliat di dalam bagian itu, di konteks apa ini dibicarakan? Yesus dibicarakan sebagai yang sudah mengosongkan diri, itu di Wahyu. Tapi waktu Yohanes bicara, Yesus yang prainkarnasi, itu di surga. Jadi mesti bisa dilihat. Nah oleh karena itu pada waktu Paulus mengatakan, sakakat, lalu mengosongkan diri. Ini menjadi sebuah penjelasan yang prinsip yang harus kita pegang. Ini memang penting sekali untuk kita berhati-hati untuk memahami itu. Ini menjadi satu penolong kita, pencerahan, pembimbing kita untuk memahami Kristus, Allah yang menjadi manusia itu. Yang kedua saudara, dalam sehakikatnya Kristus dengan Allah, maka dia menjadi manusia tadi. Maka waktu dia menjadi manusia, kesehakikatannya dia lepas. Bukan tidak sehakikat, tapi dilepasnya kesehakikatan. Mengosongkan diri. Ya. Jadi kita mesti paham betul. Kalau ada seorang pakaian resmi dari negara ini, jenderal pergi ke Singapura, dia jenderal. Tapi kalau dia sudah datang sebagai turis di sana, orang nggak pandang dia sebagai jenderal. Itu orang biasa. Karena dia tidak sedang dengan atribut dinasnya. Nah itu kan guyonan bahasa Indonesia ya. Para preman lebih ribut katanya. Demo kepada polisi. Karena polisi boleh pakai baju preman. Tapi preman nggak boleh pakai baju polisi. Ngamuklah mereka. Kelewatan polisi semau-maunya. Pakai baju preman boleh, tapi kami pakai baju polisi. Dibilang palsu lah, ditangkap lah. Istilahnya itu apa? Ketika polisi pakai baju dinas, dia tugas di sana. Ketika tidak, beda. Yuk mau suruh saya berhentiin mobil saya nggak bisa. Siapa kamu? Polisi. Mana pakaian dinasmu? Oh ini ada saya tanda bukti polisi. Oke, mana surat perintahmu? Tanpa atribut itu dia tidak bisa apa-apa. Nah kita yang mesti ngerti hukum kan. Tapi kalau dia punya semuanya, dia pakaian dinas, dia ada surat perintah, ya jangan lawan. Berarti dia lengkap dengan atributnya. Ya.
Nah, oleh karena itulah dia menjadi manusia, menjadi problem lah bagi kita. Maka kita pandanglah dia tidak sehakikat, tapi lupa kesehakikatan di balik kesementaraan waktu dia kekal itu. Jadi kamu ngerti Yesus yang mana nih? Prainkarnasi atau Yesus yang inkarnasi? Nah dia tidak bisa dipisah begitu saja. Karena itu tidak heran orang Israel pun kaget. Sebelum Abraham ada aku sudah ada, ngamuk lah orang itu. Kurang ajar kau berapa tahunnya umurmu? Sombong kali kau kan gitu ya. Untung gak di Tanah Batak itu lebih barat lagi urusannya. Di adat itu ya. Padahal dia bicara benar. Gak ada yang salah. Tetapi lagi-lagi kita mengerti kenapa orang memahami salah. Maka tugas kita meluruskan. Jangan cuma bilang oh dia salah. Tapi gak bisa lurusin ya sama aja. Ya, nah inilah tugas kita kenapa kita belajar. Di dalam bagian seperti ini saudara-saudara, persoalan Kristus akan jadi persoalan yang paling krusial di dalam kekacauan keimanan. Ya, ini akan membawa kita pada satu titik yang tidak sederhana. Ya, ini akan mengalami kekacauan yang luar biasa sekali. Nah, ini menjadi perhatian yang serius dari kita. Kita harus perhatikan itu sungguh-sungguh. Ya. Jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, jangan sampai kemudian kita menjadi salah. Oleh karena itu, sehakikat tidak mudah dipahami, betul. Karena ketika dia menjadi manusia, dan dia adalah Allah yang melampaui pengertian itu. Kristus manusia bisa kita mengerti sebatas kemanusiaannya. Tapi begitu dia Allah, mana bisa kita kurung dalam pikiran kita. Maka kita mengenal dia dua sudut. Confuse kan? Kenal, tak bisa kenal. Karena terlalu besar dari pikiranku. Mengerti? Mengerti. Tidak mengerti? Ya tidak ngerti juga. Karena dia Allah. Ngerti? Karena dia manusia. Siapa yang bisa mengenal dia dengan jelas? Bahkan para rasul pun itu karena anugerah. Maka ini bukan soal studi S1, S2, S3. Tapi ini soal kerendahan hati untuk mengerti kehendak Allah. Dan memberi ruang. Roh Kudus itu mengajari kita. Dan jangan kita tangkap Yesus jadi objek pemikiran kita. Kesalahan banyak teolog adalah Yesus dimasukkan dalam genggaman lalu dia dibedah. Padahal orang membedah dirinya saja pun tidak lulus-lulus. Orang lain apalagi, psikologi itu tidak habis-habisnya itu. Bagaimana lagi mau Kristus itu? Tetapi ini memang realita hidup kita, itu manusia. Nah karena itulah saudara-saudara, perlu kesadaran yang penuh, perlu satu kesadaran yang utuh pada kita untuk mengerti itu. Kristus sehakikat dengan Allah? Yes, saksi Yehova bilang tidak, karena dia dicipta. Kita sudah bantah tadi. Baik Amsal itu kata istilah yang dipakai karena bisa mempunyai arti melahirkan, memperanakan, memiliki, menciptakan. Tetapi Mazmur dengan jelas menyebut, inilah anakku yang kuperanakan hari ini. Istilah peranakan hari ini ada beberapa aspek. Pertama, itu menunjuk kalau kita hari-hari kita diperanakan. Bukan lagi oleh keinginan manusia tapi oleh keinginan Allah. Nah itu namanya barang siapa diangkatnya menjadi anaknya, diberi kuasa menjadi anak-anaknya yang percaya padanya. Nah waktu kita bertobat, kita diperanakan. Istilahnya born again. Dilahirkan kembali. Hari ini engkau diperanakan. Tapi bukan lagi karena papa mamamu, tapi kemurahan surga padamu. Hari ini engkau diperanakan menunjuk kepada Kristus yang datang ke dalam dunia. Yang kemudian dilahirkan oleh Maria sebagai manusia. Tapi istilah diperanakan menunjuk kepada diri Kristus dan Allah yang dipakai, bukan dilahirkan. Ini menjadi menarik. Ya, karena secara historis Yesus bukan spermanya si Yusuf, lalu sel telurnya Maria, lalu jadi Yesus. No. Oleh kuasa Roh Kudus dikatakan. Maka tidak ada aset manusia di sana. Maka dia dengan rela, Roh Kudus yang adalah Allah itu. Nah mari sekarang saya bikin gampang saja omongannya. Ya, silakan, kalian ngobrol dulu. Selamat pagi. Semua ngomong. Pertanyaan saya, duluan mana kau dan selamat pagimu? Halo? Duluan mana? Kamu atau selamat pagi? Hah? Duluan mana? Kamu atau selamat pagimu? Hah?
Duluan kamu gitu ya. Bukan selamat pagimu ya. Apa iya? Halo? Jadi tadi waktu saya bilang selamat pagi, kenapa kalian bisa langsung bilang selamat pagi? Mendadak ada. Kenapa nggak kau oleh dulu seperti kita mesen nasi goreng? Oke Pak, berapa cabai? Kan kurang lebih begitu ya. Ku bilang selamat pagi langsung kau jawab selamat pagi. Kemampuan kamu mengucapkan selamat pagi itu baru ada pagi ini. Halo? Kemarin nggak bisa ngomong selamat pagi ya? Kalau kemarin selamat malam Pak. Kata-kata di dalam dirimu. Baby, waktu duluan mana? Baby itu atau oe-nya? Halo? Hah? Duluan mana? Asyak. Duluan maknya Pak. Baby lahir. Keluarlah. Kata-kata teriakan dari bayi. Duluan mana? Bayi itu dan kata-kata itu. You gak bisa pisahkan. Karena menyatu di dalam dirinya. Mana ada kata-kata tanpa baby? Ya. Kalau baby pun gak bisa ngucap anggap bisu. Itu di dalam dirinya. Tinggal tunggu waktunya keluar 2 tahun kemudian. 2 tahun dia baru bisa ngomong. Itu bahasamu. Tapi potensi sejak aja dulu itu pada dirinya sudah sejak waktu dia lahir jadi begitu tuh. Tinggal nanti ini berkembangnya di mana ya kita lihat masing-masing. Makanya membedakan hal-hal seperti ini penting sekali. Berfirmanlah Allah. Jadi maka apa? Jadi. Lalu Yohanes bilang tidak ada yang jadi tanpa firman. Berarti waktu berfirmanlah Allah. Itu apakah Allah sekedar ngomong? Atau Allah dan firman? Menariknya. Lalu mendadak gujuk-gujuk ayat 26. Baiklah kita siapa ini? Berfirmanlah. Tahu-tahu gebruk hari ke-6. Baiklah kita. Loh, tadi yang pertama itu dia sendirian atau rame-rame? Kok mendadak baiklah kita? Waktu manusia. Emang sebelumnya aku. Sekarang kita bareng-bareng yuk. Gak enak kan gue sendiri melulu gitu ya? Kan enggak. Itu klimaks, baiklah kita menciptakan manusia. Berarti sebelumnya. Siapa? Allah, Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi ingat, kalau saya memberi istilah bukan karena 3 hal yang terpisah. Allah kita tidak 3, Esa. Nah ini memang jadi problem, tapi saya bantu lagi, saya ingatkan terus gitu ya. Orang-orang bilang, mana bisa Allahmu? Allah Bapa, Anak 3 dong. Yes, terus kenapa? Mana ada Allah 3? Allah itu 1. Oke, saya tanya, Allah you berapa? 1, bagus. Saya tanya, ada nggak di Indonesia? Ada. Di Jepang ada, di Korea ada, di mana-mana ada. Allah lu 1 apa berapa sih? 1, kok ada di mana-mana? Namanya juga Allah, dia maha kuasa. Nah itu juga Allahku. 3 aja kau ribut. Ini memang nggak bisa diurai dengan akal. Tapi secara apologet, rasional, bisa dibicarakan. Ketika kau berdiskusi tentang Allah, kau tidak sedang berdiskusi tentang dimensi materi. Allah ada nggak di sini? Ada nggak di luar? Luar biasa ya. Allah ada nggak di batu? Halo? Allah enggak. Allah ada di sini enggak? Di pohon? Di batu? Di nightclub? Halo? Ada enggak? Ada. Boleh enggak ke nightclub? Oke, kalau nightclub masih pelacuran dah. Boleh enggak ke pelacuran? Di pelacuran ada Allah kan? Kan maha kan? Boleh enggak kita ke pelacuran main pelacur? Hah? Enggak boleh? Loh saya kan mau diskusi dengan Allah yang ada pada diri si pelacur itu. Bagaimana saya merasakan cinta Allah pada pelacur itu kalau saya tidak bercinta dengan dia? Itu Kierkegaard. Seorang filsuf Denmark, eksistensialis. Maka dia bilang, jikalau engkau ingin merasakan kehangatan cinta Allah, berusulan dengan orang di mana kau merasakan cinta, termasuk jikalau engkau berhubungan dengan pelacur. Engkau akan merasakan cintanya, itulah Allah hadir di situ. Gawat ya. Lalu ada lagi yang bilang nanti, ya ini idenya Kierkegaard, ini di sini. Tapi nanti ada juga sesudah nanti kita mati, langit baru, bumi baru, plus bini baru. Karena kau akan menikah dengan orang yang paling kau cintai di dalam dunia. Ya yang kemarin ini tidak jadi, besok jadi nanti. Saya bilang skandal juga itu ya.
Siapa tahu istriku sudah punya pacar pertama, matilah aku. Kalau aku 13. Mana yang mau ku jadikan itu? Kan repot kita. Lagi surga kok urusannya begitu. Itu dimensi kekal, perfect. Gak ada di sana. Ya. Nanti kalau ketemu kita dosamu diampuni lalu ketemu. Tahu-tahu kau datang lagi. Pak Bigman masih ingat saya nggak? Iya. Waktu itu Bapak janji mau ajak saya makan kok nggak jadi-jadi. Saya tagih Pak. Susah aku nyari surga nanti restoran kan. Di manalah restoran di surga ini? Untuk traktir kau. Itu masih enak. Kalau debt collector pula kau lagi mati kita. Kau berubah kompet di surga kan? Bapak tagihannya mana? Jadi, sorry. Jangan memindahkan dunia ke surga sana atau sebaliknya. Kita harus mengerti saudara. Terminologi yang kita pakai ruang di mana kita berdiskusi. Oleh karena itu, Kristus tidak diciptakan tetapi diperanakan. Nah, itu konsili Nisea. Sehingga waktu konsili Nisea merumuskan. Kristus itu adalah Allah yang tidak diciptakan tetapi diperanakan. Nah kemudian orang-orang sekarang yang gak percaya Yesus Tuhan bilang. Itu kan Yesus dituhankan di konsili Nisea. Nah itu bukunya si Van Braun. Da Vinci Code yang difilmkan itu. Sejak itu dicarilah ini keturunannya ini. Siapa ini keturunan Kristus itu kan? Ketemulah perempuannya ada di Italia. Yang mau menjadi mantu dari keturunan Yesus ya silakan. Wah ternyata kau keturunannya. Nah, itu film Demon apa Demos ya? Hah? Demons ya? Itu siapa namanya siapa itu yang main? Hah? Tom Hanks ya? Oh ya Tom Hanks. Ya. Itu kalau kalian nonton itu aja Da Vinci Code yang disebut. Tapi bukan si Leonardo da Vinci yang bikin cerita itu. Diceritakanlah katanya. Karena Leonardo da Vinci ini paling jago. Dia seniman sekaligus teknokrat yang bikin ahli betul. Sampai dia bisa bikin pelempar, bikin ide, mau terbang, mau apa. Ini memang orang paling hebat ini. Ya. Nah sehingga istilahnya kalau ada misteri dari Da Vinci Code, nah itu hebat lah itu gitu. Jadi nama itu dipakai. Tapi yang nonton, benar nggak Pak ya Tuhan Yesus ada garis, aduh capek juga kita jelasinnya ya. Tahun berapa sekarang kawanku? Jauh sekali kau nanya-nanya itu. Orang Israel saja sukunya udah tercerai-berai nggak bisa dikumpulkan tuntas. Kalau ada yang bilang saya dari suku Naftali, nanti dulu belum tentu itu betul. Tapi klaim itu bisa jadi diterima demi status sosial politiknya. Waktu dibuang itu mereka oleh Asyur dari utara kerajaan 10 suku bubar itu. Maka yang paling dikenal di PB hanya 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Dari Benyamin salah satu Paulus itu. Itu kerajaan selatan yang balik. Jadi kalau kita ngelihat secara historis saja pun begitu di waktu lampau saja sudah ribet begitu. Ya, jadi harus hati-hati. Oleh karena itulah Kristus itu tadi dilahirkan, diperanakan, bukan diciptakan. Maka kalau Roh Kudus pada waktu itu dikatakan Roh Allah melayang-layang, beraktivitas. Lalu Allah berfirman, jadilah. Baiklah kita, siapa kita? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bagaimana paham lain? Kalau orang liberal bilang bukan. Di mana Allah hadir ada malaikatnya. Maka Allah bicara sama malaikat-malaikat. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Seumur-umur kau mutar-mutar baca Alkitab. Belum ada manusia diciptakan segambar serupa dengan malaikat. Bahkan malaikat akan melayani kita. Malaikat akan melayani. Itu sebab kita ini, tiap kita dijagai oleh malaikat Tuhan. Tapi tidak usah cari tahu nama malaikatnya siapa. Itu bahasa penyertaannya yang selalu ada. Tak ada yang ditinggalkannya satupun. Semua disertainya. Malaikat itu cuma pesuruhnya untuk melayani kita. Kita tidak ciptakan segambar serupa dengan malaikat. Harus hati-hati. Aspek yang kedua kemarin kita sudah bicara. Gambar dan rupa Allah, siapakah dia? Kristus itulah gambar kemuliaan Allah. Maka dia gambar kemuliaan kita ini, gambarnya dia. Mau kau tahu gambarmu? Lihatlah Kristus. Itulah gambar dan rupa manusia yang
Sesungguh-sungguhnya. Karena waktu Adam diciptakan segambar serupa dengan Allah, belum sempat beranak pinak sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak tahu lagi kita gambar dan rupa itu kayak apa. Tahulah kita ketika kita melihat Kristus itu. Wih, Alkitab itu keren. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, bagaimana kesetaraan Kristus dengan Allah yang sangat terang benderang di dalam Alkitab harus menjadi pemahaman kita. Nah, ini kita nanti kelahi dengan saksi Yehova, orang-orang Kristen yang namanya teolog liberal. Ya, kita mesti berkelahi juga dan banyak sekali aspek. Ya, nah ini menjadi pergumulan tersendiri. Oleh karena itu, kesetaraan Kristus dan keimanan umat, maka menjadi pertanyaan, sejauh mana sebetulnya kita mengenal Kristus yang setara dengan Allah itu? Dan sejauh mana kemudian kita menaklukkan diri kepada Kristus. Yang memang jalan satu-satunya kepada Allah itu. Maka kalau dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada yang sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Why? Setara. Sebagai pengantara antara kita dan Allah. Dia setara dengan Allah. Dia berhak mengatakan itu. Aku yang bawa kau ke sana. Lalu dia bilang sama muridnya, jikalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat siapa? Why? Setara. Itu diskusinya di dalam Yohanes 14 itu kan. Si Thomas sama si Filipus ribut-ribut mereka. Aku akan pulang ke tempat dari mana aku datang. Guru, tunjukkanlah jalannya, kata si Thomas kan. Lalu dia bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak ada yang sampai Bapa kalau tidak melalui aku. Datang si Filipus, dipikirnya dia pintar kan. Si Thomas tanya jalan gak dikasih tahu. Udahlah guru, gak usah jalannya. Allah itu yang mana? Dia pikir kalau udah tahu rumahnya nyampe juga itu kan. Jadi marahin dia sama Tuhan Yesus. Berapa lama lagi kalian harus diajar itu. Kalau kau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Bapa aku. Aku dan Bapa satu. Itu kata kandungan setara di dalamnya. Nah, orang yang tidak percaya mengatakan, loh kita juga orang Kristen katanya kan bersatu dengan Allah. Jadi apakah kemudian kita juga Allah? Nanti dulu, terminologinya beda bumi langit itu. Nah, itu Zakir Naik punya pikiran itu. Jadi kita mesti lincah ngelihat semua itu. Banggalah jadi orang Kristen. Oleh karena itulah saudara, sejauh mana kita melihat ya dia yang setara dengan Allah. Dan kita menemukan dia di dalam hidup kita. Sehingga seperti doanya. Bapakku, jadikanlah mereka satu. Sama seperti kita satu. Minimal kita satu. Gak bisa mungkin satu gereja saat ini saya pikir oke. Tapi belajarlah suami istri. Makanya dalam hidup ini pelayanan harus tetap nomor satu. It's not about you, it's not about me. Semua itu harus tentang Kristus itu. Saling mendukung, saling melengkapi. Itu penting setengah mati. Kalau saya pontang-panting di luar. Ngos-ngosan, pelayanan terus saya kerjakan. Istri tidak support, jungkir balik saya. Ya. Maka artinya dia tidak mampu menyatu dengan diriku. Sebaliknya ketika aku melihat dia dan aku tidak mampu menyatu ke sana, itu repot. Ya. Maka saya hanya bisa menuntut istri saya, kau perempuan jadilah perempuan. Just that. Tuntutlah suamimu kau laki, jadilah laki. Laki leader, prinsip, tegas, bisa mimpin. Perempuan itu ya lembut. Ya, kalau teriak-teriak, itu monyet. Kalau galak itu preman. Jadi istri-istri pulang, jadilah perempuan. Sesederhana itu kok. Ya. Kalau minta duit dulu namanya debt collector. Ma, lo ini debt collector atau apa sih? Ya. Saya selalu kalau bilang ya istri itu memang penolong kalau Tuhan bilang itu benar. Selemah-lemahnya suaminya ketika istrinya mampu menghiburnya. Kuat lagi loh, semangat lagi loh kita. Maka yang bikin kita bonyok itu sebetulnya bukan orang luar. Istri kita kalau nggak ngurusin kita baik-baik. Tetapi sebaliknya, ya selemes-lemesnya kita bisa dikuatkan oleh dia. Sejahat-jahatnya kita bisa ditaklukkan oleh dia. Kalian selalu ingat, Adam itu kalah di tangan siapa? Hawa, diikutinya perintah Hawa. Ada orang besar namanya siapa? Samson. Waduh, gudung aja dihancurkan sama dia. Mana berani kalian berhadapan sama dia? Tapi Delilah, plupok. Gitu aja dia.
Mas, gesek-gesek dikit gedebuk, jatuh Samson gunting rambutnya. Selesai sudah. 1000 orang Filistin mati dibikin Samson. Tapi Samson mati di tangan satu Delila. Ya makanya kita Delila gitu ya. Jadi hati-hati juga, jadi kita juga laki-laki ya. Awas-awas kau jangan sampai si Delila datang pula. Lupa identifikasi lagi kita nanti kan. Nah ini realita hidup yang memang tidak sederhana. Makanya suami jadilah seperti laki-laki. Ya umum saja lah, enggak usah tuntut istrimu seperti yang kau mau. Tapi perempuan, istri-istri jadilah seperti perempuan. Penolonglah kau, jangan perongrong. Suami kasihilah istrimu. Jangan tekan dan jangan sakiti. Simpel saja kok hubungan itu. Baru kita merasakan Kristus di situ. Indah ya. Saya ini jujur ya, rasa paling happy kalau pelayanan lihat anak-anak saya di Kalimantan. Oh mereka berhasil. Artinya apa yang kita kerjakan, thanks God. Bagi saya uang nomor 18. Saya bangga berkeluarga karena lihat anak-anak saya mau pelayanan. Karena saya jengkel setengah mati dan bisa marah setengah mati. Kalau mereka kemudian abai pada tugas tanggung jawab. Atau ambil tindakan yang saya nggak setuju. Makanya saya bilang terlalu mudah anak saya nampar saya. Nggak usah tangannya nyampe ke muka saya. Dia bikin satu aib saja udah nampar muka saya. Namanya anak mana lagi kita bisa cegah ya. Anak-anak sekarang lebar panjang banget kakinya. Ya. Maka anak-anak saya kalau mau bahagiakan bapakmu ini cuma satu saya. Pelayanan baik-baik, hidup baik. Saya bahagia seumur hidup. Ya kalau cuma bawa makan nanti papa saya belikan mobil misalnya ya. Berhasil nanti mereka dibelikannya mobil Ferrari. Dibelikannya rumah bekas rumah Lady Di misalnya ya. Emang terus apa rupanya? Rumah besar pun tidur satu kamar aja kita. Sudah satu kamar pun enggak penuh kamar itu kan. Satu tempat tidur juga kan. Sudah satu tempat tidur enggak penuh juga itu. Itu pun belum tentu besok pagi bangun. Mati maksudnya. Rumah mewah mati juga, rumah kecil mati juga. Maka bahagia tidak ada yang bisa bentuk. Saya harap kalian pulang pikirkan. Jikalau Kristus yang setara dengan Allah mau mengosongkan diri jadi manusia. Mestinya kan kita lagi kan, disitulah bahagia. Namanya sangkal diri. Ya. Jadi bagaimana kita menggumuli hari-hari. Membangun satu pola hidup yang indah. Nikmati kebersamaan kalian. Suami istri jalanilah hari-hari. Ya, jalani dengan nikmat. Bagaimana hidup kita nikmati. Karena hidup ini sangat pendek. Kita pelihara sehat, kawan saya waduh hidupnya tertib setengah mati. Hampir tiap hari olahraga. Nanti berapa kali renang, berapa kali fitness dalam 1 minggu. Makan sangat rapi dan teratur. Tidurnya luar biasa. Kalau saya telepon dia 9:30 itu udah harap-harap cemas. Karena kemungkinan besar dia tidur. Kalau diangkat itu pasti mungkin dia lagi ngelirik handphonenya, dia lihat Pak Bigman, baru diangkat. Yang lain pasti nggak diangkat itu. Sakit juga tuh. Ya. Lalu waktu divonis dokter langsung cancer stadium. Kita juga shock-shock, kaget-kaget lihat pola hidup dia. Ada teman saya begajul, begadang, merokok, nggak karu-karuan, nggak sakit-sakit dia. Padahal kita udah berdoa, sakitkan dia. Supaya sadar dan bertobat, kan begitu kan? Enggak juga. Orang kayak saya mau pelayanan sana sini, nggak mau hitung-hitungan, pergi sana. Bonyok juga, sakit juga. Judulnya sudah pikirkanlah, Klep 2014 ini. Kan 2018, 4 tahun. 14 tahun tambah 1 lagi CDRT. 14 itu tambah lagi 4 tahun lagi pasang pompa. Ya maka saya bilang nanti begitu saya pulang kalian lihat saya nanti tampilan beda sekali. Ya saya berjanji begitu selesai rambut saya semua hitam. 1 tahun ini karena mau dekat-dekat Katy Merit juga. Ya nama saya ganti. Jangan panggil Pak Bigman, Bionic Man. Saya gak kebayang tuh. Pulang bawa pompa. Saya lagi imaging ketawa juga karena gila kita gue jalan bawa begitu kan. Ya, udah taruh sini. Salah-salah polisi nangkap ini lagi intifada katanya kan. Bom bunuh diri katanya, tangkap kita lagi ya. Ya, saudara-saudara itu harus kita jalani. Saya juga gak kebayang. Karena gak boleh infeksi, gak boleh kotor. Padahal nanti kalau saya Kalimantan jalan. Gak usah jalan panjang pun sudah panas pasti keringat. Ya, saya mesti mikirin tuh. Emang ada waterproofnya tetapi mesti dijaga betul.
supaya rapi, jangan sampai karena terlalu panas ini. Gerak-geraknya bakal terbatas. Saya juga nggak kebayang nanti kalau tunduk apa, saya belum bisa bayangkan. Bisa-bisa kebiasaan saya berkebun pun harus hilang semua. Maybe karena menjaga gerak. Tapi demi Tuhan yang hidup, apa kalian pikir saya kecewa sama dia? No. Ya, saya happy. Maka orang tiap kali ketemu bilang, Pak Bigman, sakit gini saya dengar tapi ngeliat kamu saya nggak yakin kamu sakit. Ya memang iya, dokter aja bingung. Wah, sekarang kamu kelihatan lebih fresh ya, lebih bagus, lebih ini. Begitu di teks, wah gawat lu tinggal 10% katanya. Jadi muka saya muka penipu ya. Ya kalian lihat saya kalau saya bilang saya mau pasang pompa juga mana yakin sih. Ya. Orang kalau biasanya pompa itu lemah, muka itu pucet, tiap kali jalannya lemes. Ya, saya kalau jalan mah biasa aja. Sampai istri saya yang ketakutan. Pak lu jangan cepat-cepat, lu jangan pelan-pelan aja gini. Udahlah, gendong cucu, udah Pak jangan gendong. Nah, yang lain juga kadang udah Pak nanti jangan terlalu capek. Betul sih, tapi aku sederhana saja. Lebih bagus ku gendong cucuku lalu aku mati kan. Daripada ngeliat dia gak gendong-gendong mati juga kan. Capek aku nunggu-nunggu itu. Ku peluk cucuku ada energi dapat. Ya, pergi melayani orang ada energi dapat. Jadi Tuhan baik. Jadi dia mau mengosongkan diri setara dengan Allah ada pada dirinya. Ayo kita belajar.